dulu. Jadi saya adalah Rasyan Abdul Badila dan ini Nama saya Mekara Valentino. Nama saya Evan Yunus. Saya Eskil. Saya Nafali Jumat. Saya Rashid Mahmuda. Oke, jadi di sini kita akan langsung mulai saja ke materinya. Jadi pendahuluan. Jadi siklus instruksi adalah proses berulang yang dilakukan video untuk menjalankan setiap instruksi program tahapan di siklus dalam CPU. Nah, pendahuluan. Siklus instruksi adalah proses berulang yang dilakukan CPU untuk menjalankan setiap instruksi program. Tahapan ini terdiri dari pengambilan, penerjemahan, eksekusi, dan penyimpanan hasil instruksi. Memahami siklus ini sangat penting untuk mengerti cara kerja prosesor dalam mengeksekusi perintah secara efisien. Oke, lanjut. Oke, di sini sudah masuk ke bagian siklus instruksi CPU. Nah, pengertian fungsi siklus instruksi. Siklus instruksi menjelaskan bagaimana CPU mengeksekusi setiap instruksi dalam program. Proses ini melibatkan pengambilan data dari memori, penerjemahan kode instruksi, pelaksanaan perintah, dan kadang-kadang penyimpanan hasil. Siklus ini berlangsung terus menerus selama komputer menyala untuk memastikan operasi berjalan lancar dan sistem operatif. Lanjut. Nah, siklus itu terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama itu adalah fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decoder, menerjemahkan instruksi. Yang ketiga, execute, melaksanakan perintah seperti operasi aritmatika atau logika. Dan yang keempat, stop, menyimpan hasil operasi kembali ke register atau memori. Proses ini berulang cepat untuk menjalankan program secara efisien. Nah, tahapan siklus instruksi fetch, decode, execute, dan store ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, fetch yaitu isi menyimpan alamat instruksi berikutnya. Alamat tersebut dikirim ke MAR atau Memory Address Register. Instruksi diambil dari memori dan disimpan sementara di MDR, Memory Data Register. Lalu instruksi dikirim ke IR, Instruction Register, untuk diproses. Isi ditambah 1 agar menunjuk ke instruksi berikutnya. Yang kedua, decoder, mengkode instruksi. CPU menerjemahkan decode instruksi di IR agar mengetahui apa yang harus dilakukan. Komponen control unit atau bisa disebut CU bertugas membaca opcode dan menentukan operasi yang perlu dijalankan. Nah, yang 3 sama 4-nya dijalankan sama teman saya. Yang ketiga adalah execute, menjalankan instruksi. CPU melaksanakan instruksi tersebut. Jika melibatkan hitungan, maka dilakukan oleh alur aritmatik logic unit. Bisa juga melibatkan akses memori atau perpindahan data antar register. Dan yang keempat, store, menyimpan hasil dari eksekusi disimpan kembali ke register atau memori utama gantung instruksinya. Setelah itu, CPU kembali ke tahap fetch untuk menjalankan instruksi berikutnya, membentuk siklus berulang. Definisi siklus selama CPU aktif. Siklus instruksi berlangsung secara terus-menerus selama CPU dalam keadaan aktif. Memungkinkan prosedur untuk menjalankan setiap perintah program secara sistematis dan efisien dengan pengulangan cepat dan konsisten pada tahap fetch, record, execute, dan store. CPU menjaga kelancaran operasi sistem secara real time. Ya, selanjutnya fetch, decoder, execute, dan mode pengamatan. Jadi komponen utama dalam fetch, decoder, execute adalah tahapan fetch, decoder melibatkan beberapa komponen utama CPU, program komputer fisik. Selanjutnya adalah fetch, decoder, execute, dan mode pengamatan. Komponen utama dalam fetch, decoder, dan execute. Tahapan fetch, decoder, execute melibatkan beberapa komponen utama. Pertama, program counter atau PC yang menunjuk alamat instruksi berikutnya, Memory Address Register atau MAR, serta Memory Data Register atau MDR yang mengelola data
data, memori, dan instruction register atau IR yang menyimpan instruksi saat ini. Komponen-komponen ini bekerjasama untuk mengeksekusi instruksi dengan akurat dan cepat. Lanjut. Alur kerja CPU menggunakan isi yang memberikan alamat instruksi ke MAR. MDR mengubah data dari alamat tersebut dan menyimpannya di IR untuk diterjemahkan. Setelah dikode, arithmetic logic unit atau ALU melakukan operasi sesuai instruksi. Setelah eksekusi, hasilnya dapat disimpan kembali di register atau memori untuk langkah selanjutnya. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen dalam alur kerja CPU. Pertama, PC atau program counter menyimpan alamat address dari instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Setelah itu satu instruksi diambil, PC akan bertambah otomatis alamat instruksi berikutnya. Berikutnya akan saya jelaskan. Yang selanjutnya yang kedua, MAR, Memory Address Register, menyimpan alamat memori dari data atau instruksi yang sedang diakses. Yang selanjutnya yang nomor 3, MDR, Memory Data Register, menyimpan data yang sedang ditransfer antara CPU dan memori. Jika CPU membaca dari memori, data dari memori akan disimpan sementara di MDR. Jika CPU menulis ke memori, data dari MDR akan dikirim ke memori. Yang keempat, IR, instruksi register, menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Instruksi yang diambil dari memori oleh MDR akan dimasukkan ke IR untuk diuraikan. Yang kelima, ALU, arithmetic logic unit, melakukan operasi aritmatika dan logika. Lanjut. Tujuan dan manfaat model pengamatan dan pembelajaran dan DOWING. Metode pengamatan memungkinkan pengamatan langsung terhadap proses decode execute. Ini bermanfaat untuk pembelajaran dan DOWING, memberikan gambaran rinci tentang isi register, aliran data, dan status bit control. Mode ini sering digunakan dalam CPU, simulasi CPU, atau microcontroller untuk meningkatkan pemahaman dan identifikasi kesalahan sistem. Selanjutnya, kesimpulannya, siklus instruksi merupakan proses inti CPU dan menjalankan program melalui tahapan fetch, decode, dan execute secara berulang. Komponen seperti PC, MIR, MDR, IR, dan ALU berperan penting dan proses ini. Model pengamatan menambah nilai edukasi dan DOWING dengan memperhatikan langkah-langkah eksekusi secara rinci dan transparan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.